Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang ini menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai kota administratif sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia. Di kota ini disebut juga dengan miniaturnya Indonesia. Masyarakatnya sangat heterogen karena terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Ada Banjar, ada Jawa, dan sebagainya. Banyak sekali. Perjalanan kota Banjarbaru dengan banyaknya ragam suku masyarakat ini tentu tidak lepas dari peran penting pemerintah kota Banjarbaru yang menyatukan visi dan misi, walau berbeda adat maupun juga budaya. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice, berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang memastikan hak-hak dasar bagi semua individu tanpa terkecuali. Teori ini menggambarkan kondisi tatanan sosial yang adil, di mana ketidaksetaraan hanya diizinkan jika menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Teori ini sering disebut dengan prinsip justice as fairness atau keadilan sebagai kesetaraan. Dalam konteks lintas budaya, teori Rawls menyoroti pentingnya keadilan yang tidak hanya berlaku di suatu komunitas tertentu, melainkan juga harus diterapkan secara universal di berbagai budaya. Dua prinsip utama dalam teori ini adalah prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan. Dalam dunia lintas budaya, teori ini menghadapi tantangan implementasi karena setiap budaya memiliki pandangan berbeda tentang apa yang adil dan tidak adil. Misal, budaya kolektif mungkin lebih mendahulukan kelompok daripada individu, sementara budaya individualistik lebih menekankan hak dan kebebasan personal. Untuk itu, konsep keadilan Rawls harus diterapkan dengan adaptasi, memungkinkannya dialog antar budaya yang menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, sembari tetap mempertahankan prinsip dasar keadilan yang menjunjung kesejahteraan universal. Di Banjarbaru, sebelum munculnya era digital, pemerintah kota sudah menerapkan berbagai macam teori tadi, yang mana akhirnya menjadikan masyarakat kota yang saling menghargai satu sama lain. Disediakannya wadah berbudaya dari diaspora Budpar atau dukungan moral maupun materi kepada setiap paguyuban budaya tertentu. Bisa dilihat di kota ini berkembang begitu pesat tanpa adanya permasalahan adat istiadat dan sebagainya. Di kota Banjarbaru, yang dikenal sebagai kota pendidikan ini, tentunya masyarakat mempunyai pandangan bahwa jika ingin kota ini besar dan maju, maka pendidikan adalah solusinya. Sehingga ketika muncul era digital seperti sekarang ini, komunikasi lintas budaya tidak begitu memiliki tantangan. Kemudahan dalam mengakses teknologi memungkinkan orang dari berbagai latar belakang budaya untuk terhubung dengan cepat, tetapi juga menghadirkan resiko terjadinya kesalahan budaya. Etika komunikasi menjadi sangat penting untuk menciptakan dialog yang produktif dan menghindari konflik. Adapun beberapa prinsip etika komunikasi antar budaya dalam dunia digital adalah menghormati perbedaan budaya, yaitu pengguna media digital harus menyadari adanya perbedaan nilai, norma, dan adat istiadat antar budaya. Misalnya, dalam beberapa budaya, ekspresi langsung dianggap kurang sopan ya, sementara dalam budaya lain dianggap sebagai kejujuran. Nah, untuk memahami hal ini membantu komunikasi berjalan dengan lebih baik. Sensitivitas terhadap bahasa dan makna, yaitu bahasa seringkali menjadi sumber kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya. Setiap kata atau ungkapan bisa memiliki arti berbeda di masing-masing budaya. Dalam dunia digital, penggunaan kata-kata dan gambar perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan interpretasi negatif. Keaslian dan kejujuran, yaitu dalam dunia digital terdapat kemungkinan pengguna menggunakan identitas palsu. Pentingnya untuk menjaga kejujuran dalam penyampaian pesan dan identitas, terutama karena komunikasi lintas budaya seringkali bergantung pada keterbukaan dan transparansi. Empati dan mendengarkan aktif. Memahami pandangan dari sudut pandang orang lain adalah kunci komunikasi lintas budaya. Mendengarkan secara aktif dan merespon dengan bijaksana tentu mengurangi konflik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika tadi, kita dapat menciptakan interaksi digital yang lebih inklusif dan memperkuat hubungan antar budaya. Di samping itu, etika komunikasi digital yang baik juga dapat membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan pemahaman antar individu dari berbagai latar belakang dan budaya. Pertanyaannya, bagaimana untuk menjalankan prinsip-prinsip tadi? Jawabannya seperti yang saya bilang tadi adalah, pemerintah kota memang harus lebih giat mengedukasi dan menyediakan wadah demi tersedianya keadilan antar sesama suku di masyarakat. Dan sekali lagi, yang terpenting adalah pentingnya pola pikir bahwa pendidikan itu adalah sangatlah penting untuk majunya sebuah kota. Saya Ahmadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.